Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis pemilihan karir di era digital dan pengaruhnya pada masa dewasa awal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Khasriwa dari kelas Psikologi 2A. Baiklah, masa dewasa awal yaitu sekitaran usia 18 hingga 40 tahun adalah periode yang penting dalam rentang kehidupan manusia. Salah satu tugas perkembangan utama pada fase ini, sebagaimana diidentifikasikan oleh para teoretikus seperti Erik Erikson dan Daniel Levinson, adalah membangun dan memantapkan jalur karir. Pemilihan karir tidak hanya berkaitan dengan stabilitas finansial, tetapi juga secara signifikan membentuk identitas, hubungan sosial, kepuasan hidup, dan kesehatan mental individu. Di era digital saat ini, lanskap pemilihan karir telah mengalami transformasi fundamental, menghadirkan tantangan dan peluang unik bagi orang dewasa awal. Yang pertama, ada isu-isu terkini terkait psikologi perkembangan masa dewasa awal. Ada yang satu, identitas karir yang fleksibel dan terfragmentasi. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mungkin mencari stabilitas karir linear di satu perusahaan, dewasa awal kini dihadapkan pada pilihan-pilihan karir yang lebih beragam dan seringkali non-tradisional. Hal ini dapat memperpanjang fase eksplorasi identitas, namun juga bisa menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan mengenai masa depan. Identitas karir menjadi lebih cair dan terus dievaluasi ulang. Yang kedua, ada tuntutan keterampilan digital dan pembelajaran seumur hidup. Hampir semua sektor pekerjaan kini membutuhkan tingkat literasi digital tertentu. Teknologi berkembang pesat menuntut dewasa awal untuk terus belajar agar tetap relevan di pasar kerja. Ini menambah tekanan psikologis untuk terus beradaptasi. Yang ketiga, ada keseimbangan kehidupan kerja yang kabur. Munculnya remote work dan fleksibilitas jam kerja, meskipun menawarkan keuntungan, seringkali mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan profesional. Dewasa awal mungkin merasa selalu terhubung dan kesulitan melepaskan diri dari pekerjaan yang terdampak pada hubungan intim dan kesetaraan mental. Yang keempat, pengaruh media sosial dan perbandingan sosial. Platform seperti LinkedIn, Instagram, dan lainnya seringkali menampilkan narasi kesuksesan karir yang sempurna. Hal ini dapat memunculkan perbandingan sosial yang tidak sehat, perasaan tidak mampu, kecemasan, dan ketekanan untuk mencapai standar kesuksesan yang terkadang tidak realistis. Yang kelima, ada kesehatan mental. Ketidakpastian karir, tekanan untuk sukses, perbandingan sosial, dan tuntutan adaptasi terus-menerus berkontribusi pada meningkatnya isu kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan burnout di kalangan dewasa awal. Yang terakhir, yang keenam, akses dan kesenjangan digital. Tidak semua dewasa awal memiliki akses yang sama terhadap teknologi internet atau pelatihan keterampilan digital. Kesenjangan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan peluang karir. Baiklah, yang kedua, beberapa hasil dari penelitian. Pertama itu adalah fleksibilitas versus ketidakamanan. Penelitian mengenai GIG Economy menunjukkan bahwa meskipun bekerja menghargai fleksibilitas dan otonomi, banyak yang melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi karena ketidakamanan pendapatan, kurangnya tunjangan, dan isolasi sosial. Yang kedua, remote work dan kesejahteraan. Studi tentang kerja jarak jauh menunjukkan hasil yang beragam, sementara beberapa menemukan peningkatan kepuasan kerja dan produktivitas karena fleksibilitas. Yang lain menyoroti tantangan dalam kolaborasi tim, potensial isolasi, kesulitan dalam memisahkan pekerjaan dari rumah, dan dampak daripada kesehatan mental jika tidak dikelola dengan baik. 3. Pentingnya soft skills dan keterampilan digital. Riset pasar kerja secara konsisten menyoroti bahwa selain keterampilan teknis digital, soft skills seperti komunikasi, pemecahan masalah kompleks, kecerdasan emosional, dan kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting di era digital karena tugas-tugas rutin lebih mungkin diotomatisasi. Keempat, media sosial dan keputusan karir. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat mempengaruhi aspirasi karir dan persepsi tentang dunia kerja. Paparan terhadap citra kesuksesan di media sosial dapat mempengaruhi pilihan karir, namun juga dapat menyebabkan ketidakpuasan jika realitas pekerjaan tidak sesuai dengan ekspektasi yang terbentuk. Relevansi dengan teori perkembangan dan karir. Pertama, ada teori psikososial Erik Erikson.
Era digital mempengaruhi cara dewasa awal menjalani krisis intimasi versus isolasi. Nah, tuntutan karir digital misalnya jam kerja yang panjang atau remote work dapat menyulitkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan intim yang stabil. Pencapaian identitas karir, identity versus role confusion dari tahap remaja juga menjadi lebih kompleks dengan banyaknya pilihan dan ketidakpastian. Kedua, ada teori perkembangan karir Donald Super. Konsep self-concept dalam pemilihan karir sangat relevan. Di era digital, subkonsep ini dibentuk tidak hanya untuk pengalaman nyata, tapi juga oleh persona online dan umpan balik digital. Tahapan karir super mungkin menjadi kurang linear. Eksplorasi bisa berlangsung lebih lama dan pemeliharaan membutuhkan adaptasi digital yang konstan. 3. Teori pilihan karir John Holland. Meskipun tipe kepribadian realistis tetap relevan, lingkungan kerja telah menjadi bergeser ke ranah digital. Seorang tipe artistik mungkin ingin menjadi desainer, tipe enterprising menjadi manajer media sosial atau pendiri startup teknologi. Kesesuaian antara tipe individu dan lingkungan kerja digital menjadi kunci kepuasan. Keempat itu ada teori karir kognitif sosial. Konsep self-efficiency sangat penting. Keberhasilan atau kegagalan dalam menggunakan teknologi, belajar keterampilan digital baru, atau membangun jaringan online akan mempengaruhi self-efficiency dan pilihan karir. Ekspresi hasil dibentuk oleh informasi yang diperoleh secara online. Tujuan pribadi mungkin bergeser ke arah fleksibilitas otonomi atau gaya hidup digital. Contoh kasus nyata. Rina, usianya 24 tahun, dengan latar belakang lulusan S1 Desain Komunikasi Visual, tumbuh besar dengan internet dan media sosial. Nah, setelah lulus, Rina merasa bingung milih jalur karir. Dia melihat teman-temannya tuh di Instagram memamerkan kerjaannya yang menurut dia keren di startup teknologi atau menjadi freelancer sukses dan gaya hidup fleksibel, dan ia merasa tertekan untuk segera sukses. Rina pun mencoba melamar ke berbagai jenis pekerjaan seperti agensi perikanan tradisional, posisi desainer grafis startup, dan mengambil beberapa proyek freelance desain logo melalui platform online. Nah, ia juga mengikuti beberapa kursus online singkat tentang UI dan UX design untuk meningkatkan keterampilannya. Persaingan di platform freelance sangat ketat dengan bayaran yang seringkali rendah. Bekerja di startup menuntut jam yang lebih tinggi dan lebih panjang dan target tinggi membuatnya merasa burnout. Ia terus membandingkan portofolionya dengan desainer lain di Behance atau Dribbble. Sering merasa kurang. Bekerja remote saat freelance membuatnya merasa terilustrasi. Rina pun mulai menyadari bahwa citra sukses di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas. Ia mulai membatasi penggunaan media sosial untuk membandingkan karir. Ia memutuskan fokus pada pengembangan keterampilannya yang lebih diminatinya dan membangun portofolio yang solid di area tersebut. Ia juga mencari komunitas desainer online untuk berjejaring dan mengurangi rasa isolasi. Ia juga mulai lebih sadar menetap batasan antara waktu kerja dan pribadi meskipun masih menjadi tantangan. Setelah beberapa waktu, Rina berhasil mendapatkan pekerjaan penuh waktu sebagai junior designer di sebuah perusahaan teknologi yang menawarkan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan kesempatan belajar. Ia masih terus belajar, tetapi merasa lebih memiliki arah dan identitas karir yang lebih jelas. Meskipun ia sadar karirnya mungkin akan terus berkembang dan berubah seiring waktu. Kesimpulannya, pemilihan karir di era digital adalah aspek yang sangat berpengaruh dan kompleks dalam perkembangan masa dewasa awal. Era ini menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya dalam hal fleksibilitas, akses informasi, dan jenis pekerjaan baru. Namun, ia juga membawa tantangan yang signifikan terkait ketidakpastian, tuntutan adaptasi berkelanjutan, tekanan psikologis dari perbandingan sosial, dan kaburnya batas kerja hidup, serta potensi kerjaan digital. Memahami isu-isu ini, temuan penelitian terkait dengan relevansinya dengan teori perkembangan dan karir sangat penting bagi individu dewasa awal, pendidik, konselor karir, dan pembuat kebijakan untuk mendukung navigasi karir yang sehat dan memuaskan di abad ke-21 ini. Adaptabilitas, kesadaran diri, keterampilan digital, soft skills, dan kemampuan mengelola kesehatan mental menjadi kunci keberhasilan dalam meniti karir di era digital. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.